informasi benar-benar dalam genggaman dan berlimpah ruah. Durasinya pendek-pendek, infonya macam-macam, nggak bingung tuh Gen Z sekarang nih. Ya kasihan juga sih melihat anak-anak kita yang notabene itu mereka teknologi yang membuat mereka itu sebetulnya cepat mendapatkan semua informasi dan gampang instan gitu ya. Yang sebenarnya kalau dipakai secara positif itu bisa memberdayakan. Kalau dipakai dari sisi positif. Tahu nggak istilahnya sekarang dopamin instan. Ada lagi ya. Jadi rasa gembira, hormon gembira tapi cuman sebentar aja Mi. Jadi cuman keluar sebentar hilang sedih lagi, keluar sebentar hilang sedih lagi. Kalau menurut emak yang paling yang paling bisa dapat banget tuh ya aktivitas di luar rumah, bersosialisasi, ngobrol kayak gini, ngobrol kayak gini, bersosialisasi. Tapi itu yang dibuat Gen Z itu malas kan, sosialisasi itu paling malas mereka. Mereka lebih ke Umi sampai herannya gini, ada tamu aja udah nggak mau nerima, ya benar nggak? Introvert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih mitra muslim? Kembali lagi ke podcast kesayangan kita, podcast Umi dan Emak. Ngobrol yuk nak. Ngobrol terus kita. Main apa kita hari ini? Oh itu podcastnya orang lain ya. Ngobrol apa kita hari ini? Umi dan Emak, tahu nggak sih istilah Sigma, RIS, terus Skibidi. Kalau Skibidi aku tahu. Iya, Sigma, Mewing gitu. Nah, istilah itu kan lekat sekali ya ke Gen Z dan Gen Alpha itu baru gitu. Nah, istilah-istilah ini ternyata berasal dari ini konten-konten receh yang ada di sosial media, khususnya bentuknya video berdurasi pendek. Nah, ternyata video-video pendek yang kita tonton di sosial media itu nggak selamanya baik, gitu. Malah bisa berdampak buruk. Salah satunya adalah brain rot. Brain rot yang artinya pembusukan otak. Gitu. Nah, otak ternyata dibusukkan gitu. Gimana tuh? Iya, padahal menurut kita tuh sepele ya, scrolling, nonton video pendek. Tapi ternyata akibatnya tuh bisa sengeri itu, otak kita berpengaruh juga, terpengaruh gitu. Nah, menurut Umi dan Emak nih, tahu nggak sih istilah brain rot itu seperti apa? Siapa dulu? Iya, Mak. Gimana, karena Mak? kita udah beberapa kali bahas juga sih sebenarnya di Mozaik dan Mak tuh jadi tahu istilah brain rot. Dan ternyata istilah brain rot itu udah lama loh dipakai. Sejak tahun 1854 oleh salah seorang yang menulis Henry namanya siapa gitu, Henry seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa dia mengkritik orang-orang masyarakat yang suka sekali berpikir dangkal, nggak berpikir secara mendalam. Padahal kan kita tahu peradaban masa lalu itu para ilmuwan tuh kalau memikirkan sesuatu tuh benar-benar detail, benar-benar dalam. Nah, dia kritik fenomena di masyarakat saat itu. Dan ini sekarang populer lagi nih, kamu Tia. Populer lagi di tahun 2024 sampai masuk Oxford Word of the Year. The Word of the Year. Word of the Year. Betul, kata yang paling sering dipakai di tahun 2024. Kalau Umi? Tahu brain rot itu setelah mau masuk dari belajar. Apalagi ini kakak. Padahal anakmu ini anak Gen Z semua. Tapi akhirnya Masya Allah ada di Umi Emak ini memang banyak belajar. Alhamdulillah dapat banyak-banyak insight positif yang akhirnya ketika mendapatkan kondisi-kondisi anak di rumah yang tiga-tiganya Gen Z. Lebih sabar dan lebih bisa cepat mengatasi
kegalauan emak dan Umi. Berarti sebelumnya kurang sabar. Agak astagfirullah terus dada. Astagfirullahaladzim gitu ya. Sekarang lebih astagfirullah tetap dipakai. Tadinya melotot, sekarang nggak melotot. Intonasinya. Tapi memang benar ya Umi dan Kak Mutia, tantangannya generasi sekarang ini luar biasa. Betul. Karena kan yang namanya informasi benar-benar dalam genggaman dan berlimpah ruah. Durasinya pendek-pendek. Infonya macem-macem, nggak bingung tuh Gen Z sekarang nih. Ya kasihan juga sih melihat anak-anak kita yang notabene itu mereka teknologi yang membuat mereka itu sebetulnya cepat mendapatkan semua informasi dan gampang instan gitu ya. Yang sebenarnya kalau dipakai secara positif itu bisa memberdayakan kalau dipakai dari sisi positif. Tapi kalau dipakai dari sisi yang sangat mubah, yaitu dengan membuka fasilitas ini dengan memang gampang ya kan, fasilitas ini kan diberikan dengan sangat mudah, gampang ya kan, tidak harus macam-macam yang gimana kita dulu gitu. Kalau kita dulu kan literasi ya Mak ya, buku ya kan. Dulu harus beli dulu ya kan ke toko atau ke perpustakaan juga harus ngantri. Kalau ini enggak. Dan informasinya enggak filter ya. Iya, di Gadget itu enggak pakai antri, apa saja ngambil dengan gampang dan boleh memilih ya kan. Tetapi juga disajikan dengan sangat cepat, instan, pokoknya serba instan. Tahu nggak Kak Mutia? Apa? Dulu kalau emak ini sama abahnya emak, jadi ayah saya itu wisata yang menyenangkan tuh ketika kita ke toko buku, gitu ya. Jadi di toko buku kita tuh kan lihat cover-covernya gitu kan masih dalam plastik. Kalau membuka berarti membayar gitu kan. Jadi kita benar-benar hati-hati banget kita mau pilih buku yang mana, pilih buku yang mana. Kalau ada uang kita beli. Kalau sekarang anytime pokoknya buka langsung aja langsung dapat informasi dan banyak sekali informasi. Sayangnya banyak yang dikonsumsi oleh kita, anak-anak kita ini konten-konten yang katanya Kak Mutia tadi itu konten receh, nggak jelas gitu loh. Dan itu viral banget loh. Unfaedah lah ya. Unfaedah itu. Gitu. Nah, konten-kontennya juga jadi nggak ke filter karena saking gampangnya gitu dapat itu. Kan kalau misalnya dulu tuh mungkin kalau di TV anak-anak gak boleh lebih dari jam sekian. Jam 9 terakhir Dunia Dalam Berita nggak sih? Iya nggak boleh. Dan ada jamnya nonton Mak. Jadi kalau sudah jam sekian udah banyak teman-teman karena yang punya TV juga jarang. Malah dulu ada di TV itu iklan itu benar-benar di jam tertentu aja Kak Mutia. 8:30 sampai jam 9. Namanya Mana Suka Siaran Niaga. Ayo masih ingat ya? Beda itu khusus ya? iklan. Itu khusus iklan tuh. Aku nggak tahu. Apa ya? Aku lebih tua banget ya. Beda angkatan. Karena aku sukanya baca buku. Jadi kalau udah hari libur itu pasti kan perpustakaan itu bukanya jam 8. Dan agak jauh jadi jam 7 berangkat. Anak baik. Ingatnya itu aja, ke perpustakaan tuh pagi-pagi udah cantik. Mandi mau ngapain ke perpustakaan. Masya Allah. Sampai kerja itu udah suka ke perpustakaan. Sampai kemarin masih juga ke perpustakaan yang Balai Pemuda tuh ada perpustakaan umum. Nah berarti kan secara tidak langsung atau langsung sih mungkin ya brain rot ini berpengaruh ke cara kerja otak kita. Bagaimana otak kita bisa fokus terus bekerja, belajar, menyerap ilmu dan juga beradaptasi. Nah, gimana sih menurut pandangan Islam tentang pentingnya menjaga akal dan ilmu gitu. Jadi biar kita nih nggak busuk otaknya. Betul. Akal kita tuh terus terjaga gitu loh, nggak mudah ke distract gitu. Nah, ini bagiannya Umi ini. Tapi yang pasti Al-Quran dan hadis itu emang keren, luar biasa ya. Gimana Mi? Allah itu maha teliti, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak. Ketika menciptakan hambanya, makhluk-makhluknya itu pasti tidak secara kebetulan dan pasti mempunyai tujuan. Itu yang pertama yang harus kita sadari dan kita pahami. Dan makhluk Allah itu tidak hanya manusia, tetapi ada hewan dan tumbuhan. Juga yang lain-lain ya. Dan salah satu yang membedakan
kita dengan makhluk-makhluk yang lain adalah ada di akal ya, aklu ada di Quran. Dan juga di dalam Al-Quran itu aklu itu berkali-kali disebutkan, hampir ratusan kali. Dan juga ada satu kata lagi, ulul albab, orang-orang yang berakal. Jadi betul-betul Allah itu mengedepankan atau menitik beratkan kata-kata akal. Kenapa? Kenapanya? Karena dengan akal itu kita bisa membedakan baik dan buruk, ya kan? Manfaat tidak manfaat, terus pilihan-pilihan yang tepat untuk kita adanya di akal. Dan kenapa akal itu juga harus diimbangi atau ditopang oleh ilmu, karena mukmin satu dengan mukmin yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain, pembedanya adalah di ilmu. Dan ilmu itulah yang menentukan keridhaan Allah, diterima tidaknya amalan kita. Amalan manusia yang tidak berilmu dan amalan manusia dengan ilmu itu dari Allah dibedakan, berpahala atau tidak berpahala. Makanya kita harus punya ilmu untuk mengamalkan amalan-amalan kita. Insya Allah seperti itu. Memang kalau di Al-Quran, Kak Mutia dan Umi itu banyak sekali kalimat yang menyebutkan tidakkah kalian berpikir begitu ya. Artinya perintah Allah sangat jelas bahwa kita manusia ini memang harus berpikir, harus menggunakan akal katanya Umi tadi ya. Dan mukjizat dari Al-Quran hadis itu sendiri kan memang luar biasa, Kak Mutia dan juga Umi, di mana ilmu pengetahuan, ayat-ayat yang berisi ilmu pengetahuan itu bahkan ribuan tahun kemudian baru ditemukan oleh umat manusia. Dan ternyata ribuan tahun yang lalu itu sudah dijelaskan oleh Allah. Itu juga yang membuat para ilmuwan yang tadinya mungkin ateis, tidak beragama, atau mungkin bukan muslim, ketika menemukan kebenaran ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran itu mereka wow gitu, kayak mind blowing gitu ya. Ternyata sudah di-mention lama begitu ya di dalam Al-Quran. Dan Masya Allah memang Al-Quran itu memerintahkan kita untuk berpikir gitu, tidak mencari informasi secara instan tadi gitu. Berarti ini ya critical thinkingnya gitu. Benar. Berpikir secara kritis, nggak hanya gampang menyerap sesuatu tanpa difilter. Benar ya. Dari akal itu insya Allah kita bisa membawa diri kita lebih mulia, ya kan? Dengan akal itu kita bisa mendapatkan segudang pengetahuan, karena akal lah yang akan menyaring ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Insya Allah seperti itu. Oke, mungkin kalau kita terlalu sering lihat konten-konten reza seperti Kak Mutia tadi sampaikan, itu kita jadi sulit konsentrasi nggak sih? Betul. Jadi kayak hilang gitu, kayak pengen melompat ke yang lain, ke yang lain. Bisa jadi itu yang disebut juga dengan pembusukan otak tadi ya. Rasanya tuh pengen buru-buru terus karena kita selalu dapat informasi ada info-info gitu. Itu ada ya Umi baca itu 30 menit yang berguna. Jadi ketika 30 menit engkau gunakan untuk scroll IG, TikTok itu kemudian bandingkan dengan 30 menit engkau bisa satu membaca 2 artikel, mendengarkan 2 podcast ya seperti itu, mendengarkan 2 kajian, nah seperti itu. Itu yang akhirnya bisa satu menambah ilmu, yang satunya membusukkan ilmu, membusukkan otak. Seperti itu. Kalau dalam ilmu komunikasi ya, kemudian dan Umi dulu ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa misalnya kita dalam suatu kelas gitu ya, ada siswa atau mahasiswa gitu. Mereka ini biasanya bisa fokus mendengarkan kita itu sekitar 15 menit pertama saja. Berikutnya berkurang. Tapi penelitian paling terakhir kemarin kapan tuh sempat saya lihat itu hanya 40 detik. Jadi setelah itu udah mereka sudah kemana-mana pikirannya. Hilang konsentrasi. Bahkan kita kadang-kadang juga gitu loh ya. Raganya ada di sini. Raganya dari sini, pikirannya kemana-mana. Makanya kadang tuh Umi juga nggak suka dengan video, sukanya artikel.
Itu lebih bagus sih. Karena artikel itu kita bisa menyaring mana ilmu-ilmu yang memang kita butuhkan. Ya itu lagi, kembali lagi, kalau video kan ya tetap harus dilihat kan. Nggak bisa nyempetin juga kan, aneh juga, detiknya kurang pas. Nah, gimana ya kita tuh cara kita bedain hiburan yang kayak kita sekedar nyari hiburan nih sama yang namanya kecanduan yang mengarah ke brain rot. Kan kadang kita niatnya cari hiburan aja nih sebentar, ternyata tapi 3 jam. Iya, nggak sadar juga udah berapa jam gitu. Itu kalau menurut Umi sih pembiasaan ya. Satu, dikarenakan kamu membiasakan dirimu melampiaskan kesuntukan, kelelahan jiwa, kelelahan pikiran itu dengan melampiaskan di gadget. Melampiaskannya di gadget. Ada yang melampiaskan di makanan, Mak. Siapa itu? Stress eating. Jadi kalau kita pada saat tubuh kita kecapean, pikiran kita juga capek, lelah otak, lelah fisik ya kan. Itu kamuflasenya atau pelampiasannya itu di makanan, di tidur, ya kan, di jalan-jalan, kadang mungkin atau lihat pemandangan ya, jalan-jalan, pokoknya jalan aja, kayak kalau naik motor apa sepedaan atau apa, yang penting aku mau tidak melihat yang sebiasa kita lihat. Nah, sekarang ini di anak Gen Z dan Alpha itu mereka kelelahannya dilampiaskan dengan scrolling dan makan. Nah, seperti itu. Tahu-tahu udah 3 jam. Jadi gimana nih supaya kita ini aware bahwa ini sebenarnya kita tidak sedang brain rot atau tidak sedang membusukkan otak, tapi sedang mencari informasi. Akhirnya mereka itu kan gadget ini kan selalu informasinya kan keluar sendiri ya, FYP-an kan mereka. Akhirnya mereka tidak punya kesempatan untuk menolak informasi itu yang akhirnya muncul lagi lama-kelamaan jadi kebiasaan. Pokoknya bisa karena biasa. Nggak ada self controlnya ya. Ini memang anak Gen Z kan ya nggak bisa mengontrol kan, kecuali kayak kita ya. Akhirnya mereka membusuk sendiri tanpa tersadari. Kemudian timbullah yang emosional, mudah lelah, kurang fokus, pekerjaan yang sebetulnya gampang sekali mereka rasakan berat. Itu yang akhirnya membuat dia kena brain rot, dia kecanduan. Berarti ya gitu. Cara bedakannya sebenarnya lebih ke self awareness aja ya. Nggak bisa Kak. Kita mau ngomel-ngomel atau nasihatin nggak bisa Kak. Nggak bisa. Harus dari dirinya sendiri. Karena kalau seseorang ini katanya ahli juga ya. Jadi kalau dia mengalami brain rot maka akan sulit konsentrasi, kemudian mudah marah. Secara mental dia mulai terganggu nih, kayak misalnya kayak kecanduan, adiktif banget kan ya, adiktif banget. Jadi kalau misalnya dia nggak buka handphone itu langsung kayak resah, gelisah, cemas dan sebagainya. Kemudian juga jadi kadang-kadang malah antisosial. Kurang bisa beradaptasi. Terus satu lagi itu sebenarnya kan kalau Gen Z itu sekarang kan dituntut untuk produktif ya, katanya dituntut untuk produktif. Nah, sayangnya kalau seseorang sudah mengalami brain rot itu, kabarnya maka dia akan sulit untuk membuat keputusan. Lama kalau buat keputusan, nggak bisa cepat. Padahal dia kan dibutuhkan cepat untuk decision makingnya harus cepat, gitu. Nah itu cara mengatasinya, Cara mengatasinya langsung aja ya Kak ya. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa aku tuh kena brain rot, jadi kan suka gitu ya. Diagnosa sendiri, self-diagnosis. Kan Gesi suka gitu kan. Sok-sok tahu penyakitnya, ya kan? Dokternya sekarang ChatGPT atau Ask AI atau Meta. Jadi kalau pas belajar tentang kosakata Gen Z, penyakit Gen Z, lucu-lucu. Setiap hari ada aja kata-kata baru. Akhirnya itu berarti di sini ya kriteria anak-anak tuh di situ ya, titik-titik keresahannya tuh di situ. Yang self diagnosis itu kan Kak. Nah, akhirnya kan kita akan diskusi di
hal-hal seperti itu. Kamu ini kelihatannya kayak kena brain rot loh. Jadinya langsung gitu loh, Mak. Kita ke anak-anak. Hati-hati kena brain rot ya. Terus Umi sudah ngelihat kamu begini. Satu yang harus dititik tumpukan bahwa kalau dia sudah susah bangun subuh, dia itu sudah pasti nyandu. Nyandu apa? Nyandu gadget. Entah mau ngeliat. Ini self diagnose. Sudah pasti itu yang menjadi tolak ukur Umi ya. Kalau melihat ngelihat. Ya tiap orang punya ini masing-masing ya. Mungkin salah satunya karena memang dia terlalu banyak screen time-nya terlalu banyak gitu. Kan memang Rasulullah pun juga bahwa Muslim yang kuat itu Muslim yang subuhnya di masjid. Ya, betul itu. Sangat betul. Nah, itu kan tadi menurut Umi ya cara mengatasi brain rot itu sendiri, khususnya ke anak-anak, anak-anak Umi yang banyak cek subuhnya. Nah, gimana nih menurut Emak tentang bagaimana sih cara kita mengatasi kecanduan yang akhirnya bisa berakibat brain rot? Iya. Kita itu pasti harus dibedakan ya, sudut pandangnya kita sebagai orang tua sama anak kan beda ya. Beda, betul. Nih kalau mungkin boleh memberi saran yang pertama itu olahraga. Karena anak sekarang tuh banyak yang malas olahraga, mager gitu loh. Betul. Karena kalau seseorang itu olahraga, maka dia kan hormon-hormon semangat, kegembiraan tuh bisa keluar gitu ya, bisa dihasilkan. Satu olahraga, yang kedua itu atur pola makan. Makanan yang baik. Iya, jadi sehat. Karena memang ternyata pengaruh junk food itu luar biasa loh. Pengaruh junk food itu luar biasa untuk kesehatan fisik mereka maupun kesehatan mental. Dan kalau misalnya terlalu banyak makan junk food, maka anak sekarang itu bilangnya itu brain fog. Ada lagi kan? Jadi kayak nggak bisa mikir gitu loh. Jadi tapi memang benar makanan junk food itu sangat mempengaruhi bagaimana otak kita bekerja. Iya, betul. Kalau kita misalnya mengatur pola makan dengan banyak makan sayuran yang tidak diolah gitu ya, raw food ya, raw food istilahnya, real food. Kemudian juga mungkin kalau ayam proteinnya tinggi seperti dada ayam, daging yang tidak banyak lemak, kemudian ikan gitu ya yang tidak banyak lemak, protein hewani itu jangan pernah diremehkan karena itu benar-benar mempengaruhi bagaimana otak kita bekerja dan juga bagaimana mood kita. Jadi anak sekarang kan katanya gampang ini ya naik turun gitu ya moodnya ya. Tapi itu ternyata ada pengaruhnya juga dari pola makan, pola makan, olahraga. Berarti dan itu semua dari diri sendiri. Berarti benar ya kata orang yang jangan kebanyakan micin nanti. Micin boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya semuanya yang serba berlebihan emang nggak boleh. Iya benar. Kalau menurut Umi, Kak Mutia sama Emak, jadi dalam tubuh kita itu kan terdiri dari fisik dan hati. Jadi asupan fisik itu adalah makanan yang halalan, thayyiban. Terus asupan dari jiwa kita, ruh kita adalah ilmu dan agama. Jadi Islam itu menjadi suatu agama yang sempurna, yang lengkap, di mana Islam itu mengharuskan fisiknya kuat, hatinya sehat. Jadi bahwa di sana tumpuannya ada di ilmu dan ada di makanan. Di asupan itu. Satu lagi makanan tadi yang kesukaan anak-anak sekarang itu apa? Yang bahaya banget. Gula. Ya kan? Gula. Semua minuman bergula ya. Kemasan ya. Minuman kemasan dan minuman yang kayak boba-boba. Itu kan bahaya juga karena sangat tinggi gitu. Gulanya. Makanya sekarang kita juga melihat ya Mi, kalau zaman dulu kita sekolah yang mohon maaf yang obes gitu ya, oversize itu nggak banyak loh Kak Mutia, 1-2. Sekarang kita melihat anak-anak TK, anak-anak SD banyak yang kelebihan berat badan dan itu salah satunya karena gula dan ultra processed food ya. Jadi kayak hal-hal baik di dalam makanan tuh jadi berubah menjadi hilang proteinnya segala macem gitu.
Ya, karena memang semua yang berlebihan itu tidak baik, tidak semua baik. yang berlebihan nggak baik. Di Al-Quran kan juga ada perhatikan makananmu, ya kan? Masya Allah loh, Al-Quran tuh hebat. Al-Quran tuh sudah lengkap, semuanya Allah tata, semuanya Allah siapkan. Asalkan kita sudah mengikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, kita akan sehat. Masya Allah. Kita akan sehat secara ilmu, secara akhlak, secara penampilan, secara fisik. Makanan sehat bikin kita kulitnya juga lebih sehat, lebih glowing. Betul. Dan yang pasti ya Pak, istirahat yang cukup. Tidur. Itu benar. Benar. Nggak begadang gara-gara kurang tidur. Oke, nah di era digital ini kan sekarang kan hiburan ini makin banyak ya, khususnya di gadget gitu. Seperti yang kita bahas tadi, kalau kita bosen dikit atau mager nih buka gadget. Nah, gimana ya cara kita supaya bisa cari hiburan lain nih gitu, nggak hanya terpaku sama gadget aja, hiburan yang semata kayak sementara gitu loh. Senengnya bikin sementara ketika kita buka gadget, tapi setelah itu bikin kita tahu nggak istilahnya sekarang, kata anak sekarang, dopamin instan. Ada lagi ya. Jadi rasa gembira, hormon gembira, tapi cuman sebentar aja Mi. Jadi cuman keluar sebentar hilang sedih lagi, keluar sebentar hilang sedih lagi. Kalau menurut emak yang paling ini ya, yang paling bisa dapat banget tuh ya aktivitas di luar rumah, bersosialisasi, ngobrol kayak gini, ngobrol kayak gini, bersosialisasi. Tapi itu yang dibuat Gen Z itu malas kan, sosialisasi itu paling malas mereka. Mereka lebih ke itu. Umi sampai herannya gini, ada tamu aja udah gak mau nerima. Ya nggak. Introvert. Sebenarnya kalau nerima tamu bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu kita cari hiburan di gadget pun boleh-boleh aja gitu ya. Sekarang kan smart TV banyak gitu. Kalau misalnya kita gini terus kan mata sakit ya. Coba lihat aja di smart TV dan pilih gitu loh. Kalau emak biasanya cari hiburannya itu lihat silent vlog. Gitu, jadi vlog yang nggak ada musiknya, nggak ada apa, tapi kayak orang ngiris lagi masak atau bikin kopi, itu menangin banget. Binatang. Iya, atau yang lucu-lucu anak-anak gitu. kucing lucu. Nggak tahu, saya tuh suka banget lihat silent vlog yang dari negara-negara mana, ada Korsel, Jepang atau mungkin daerah timur. Seneng banget lihat mereka aktivitas gak ngapa-ngapain, cuman bersihin ini, bersihin karpet, ke perpus, jadi bikin kopi. Pilihan konten ya. Pilihan konten. Boleh-boleh aja, tapi ya tetap kita pilih-pilih, nggak yang durasinya itu dalam hitungan detik tadi, bikin capek. Ada juga nih Mak, Bu Mutia, yang dopamin instan itu ya kadang lihat Lihat apa? Ngelihat itu shopping. Misalnya online shopping. Check out. Lihat shopping. Untungnya aku nggak bisa loh. karena Umi pernah tuh ada di satu masa dulu ya kan. Sekarang udah di uninstall. Alhamdulillahnya saya itu nggak suka banget lihat apa namanya kamu Tia. Nggak bisa. Ini ya UX desainnya UI UX-nya itu loh terlalu rame. Saya tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi alhamdulillah hampir nggak pernah tuh. Kalau perlu banget saya minta tolong anak-anak. Itu biasanya. Kalau dulu tuh Umi ya, kalau pengen lihat apa, ketik kan di Google, ketik lihat, karena kan keluar tuh semua. Udah seneng. Umi seneng nggak ke pasar zaman dulu sampai sekarang, ke pasar tradisional? Suka. Nah itu saya nggak suka dari dulu. Karena diajak nenek Mbak Putri sama ibu gitu ya, misalnya sama Umi saya diajak ke pasar tuh. Biasanya saya langsung pusing gitu. Jadi emang saya nggak suka ke pasar. Tapi ternyata keuntungannya saya juga nggak terlalu suka belanja di situ gitu loh. Terlalu ini ya, crowded, rame gitu loh, terlalu ramai saya nggak bisa. Jadi kalau ya nggak suka juga di situ, nggak suka juga. Tapi kalau ke pasar tradisional suka kan? Suka, karena memang ketemu orang dan memang ada banyak kenalannya. Jadi kalau saya tuh hampir bisa dipastikan misalnya ke tempat belanja gitu, itu karena ada sesuatu yang mau dibeli, gitu, nggak yang lain-lain. Jadi benar-benar, aku beli ini ya. Kadang-kadang ada juga sih, tapi jarang lah gitu.
Kok jadi ngomongin belanja ya? Gak brainrot gitu. Balik lagi. Ya gak apa-apa lah. Itu kan kalau kita kan dulu emang gak ada ya, yang apa namanya platform-platform yang kita bisa belanja secara digital. Jadi semuanya harus ke pasar tradisional. Betul. Nah kamu Tia sekarang kan hidup di era seperti itu. Iya. Gimana nih kalau belanja? Apa kadang-kadang memang impulsif atau gimana? Gak pernah masuk pasar kayaknya juga. Pernah. Sebenarnya lebih ini ya, kalau belanja impulsif ya ada kayak barang-barang lucu gitu atau kayak tengah malam ternyata nggak butuh gitu ya. Iya. Tapi tahun ini mulai mengurangi barang-barang yang sekiranya nggak diperlukan, nggak diperlukan biar nggak jadi sampah. Kayak nggak tahu banyaknya numpuk biar nggak numpuk di rumah gitu. Terus juga kedua ini ya lebih banyakin aktivitas yang kita benar-benar hadir di situ. Kalau misal scrolling, entah itu scrolling sosial media dan scrolling online shopping itu kan kita nggak berasa ya. Jadi diri kita, badan dan pikiran kita tuh nggak benar-benar hadir. Mak tuh penasaran kalau anak-anak muda lihat itu platform itu untuk belanja, nggak pusing memang? Atau pusing kan? Serius nih? Kok kayaknya pusing gitu lihatnya? Nggak pusing? Pilihannya kan banyak banget ya. Pilihan banyak banget. Lebih ini ya, lebih langsung aja ketik yang memang beneran perlu, karena sebenarnya kadang nggak sukanya karena itu tadi terlalu banyak pilihan. Iya, terlalu banyak pilihan malah pusing. Kalau pribadi. Tapi mereka itu kayaknya ngelihatnya dari review-reviewnya ya. Betul juga. Padahal review bisa aja dibuat bintang, review bintang ya kan. Kalau kita generasi baby boomer. kita X ya. Generasi X itu mereka lebih ya itu yang dibutuhin, itu yang dibeli. Meskipun kadang-kadang ini juga sih tergoda juga untuk beli hal-hal yang nggak dibutuhkan. Cuma kadang Umi itu Mak, kalau udah seneng nih ya barangnya kok enak bagus ini, jadi ada warna yang satu cerah, satu gelap. Mak punya pengalaman tuh belanja sama dia kayak gitu. Balik lagi ke sana. Udah muter-muter 2 jam, balik lagi yang ke depan. Karena udah serak di situ. Iya. Dan langsung ambil yang warna terang, warna gelap ya, Mbak ya. Udah. Oke. Kalau Mutia pribadi sih ini ya lebih nyaman kalau langsung aja memang apa yang dibutuhkan gitu. Karena kalau terlalu lama buka-buka juga pusing kan? Iya, pertama pusing terus nanti nggak sengaja kepencet check out, itu yang bahaya. Tiba-tiba. Belum lagi sekarang godaannya ya, kalau kayak gitu kan godaan pay letter, itu bahaya juga. Karena nggak terasa kan, bayar nanti, bayar utang bukan? Jadi kayak cicilan gitu. Betul. Oh ada ya. Jadi misal kita mau beli HP nih, kan kalau beli HP lagi ya, ada cicilan. Nah sekarang itu lebih mudah gitu, bisa di aplikasi langsung. Kalau zaman dulu abang panci kan, keliling-keliling, cicil berapa kali gitu beli panci. Nah sekarang kan tinggal pay letter gitu. Nggak kerasa tiba-tiba. Itu nanti yang kita akan bahas ya. Betul. Apalagi mereka yang punya ini ya, Esaku ya. Ya kayak gitu lah. Iya sama seperti itu. Begitu. Betul. Nah tadi kan kita sudah bahas ya cara mengatasi dan menyeimbangkan hiburan dan juga gimana sih caranya kita nggak sampai kecanduan yang berujung pada brain rot. Salah satunya adalah dengan beraktivitas di luar rumah dan juga banyak-banyak membaca buku atau literasi dan kegiatan yang memang kita sepenuhnya hadir di situ. Nah, apakah pemerintah juga bertanggung jawab atas fenomena brain rot ini? Karena kan sekarang seperti yang kita tahu, kita kekurangan ruang terbuka hijau, misal taman-taman kota, juga fasilitas umum seperti perpustakaan kota dan akses buku literasi itu juga makin mahal. Ada pun tapi bajakan gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita menyimpulkan bahwa kita kekurangan ruang terbuka hijau, kurang perpustakaan, itu harus ada data ya, data. Artinya kita nggak tahu secara pasti. Mungkin itu memang iya gitu ya. Tapi mungkin juga sebenarnya ruang terbuka hijau itu banyak gitu. Seperti di Surabaya kan juga banyak. Tapi kita lihat yang di sana hanya anak-anak, orang tua gitu. Anak-anak muda kemana gitu, jarang ada di sana. Artinya mungkin kalau kamu Tia menanyakan apakah pemerintah juga bertanggung jawab, pasti iyalah. Kita kan
rakyat yang ada yang mengatur gitu. Ya, jadi betul. Menyediakan ruang terbuka hijau, kemudian perpustakaan dan fasilitas-fasilitas lain memang menjadi tanggung jawab mereka. Tapi rakyat atau kita masyarakat juga harus memiliki kesadaran sendiri itu untuk menggunakan fasilitas yang memang sudah ada itu gitu. Kalau menurut Umi, kembali lagi kepada fitrah kita seorang muslim itu, pergerakan aktivitas kita terutama mulai dari dini hari atau pagi hari di mana? Di masjid ya. Jadi atau di lingkungan rumah. Kalau masjid biasanya ada remaja masjid. Kalau di rumah ada karang taruna. Nah itu balik lagi dihidupkan aja di situ tanpa harus memikirkan fasilitas pemerintah atau kemampuan dari kita yang tidak bisa membeli buku yang tidak bajakan. Nah seperti itu. Tapi mulailah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, misalnya satu olahraga yang tanpa biaya, misalnya jalan sehat atau terus yang kedua bersih-bersih masjid, baksos di Karang Taruna dengan bersih-bersih selokan. Tapi memang itu yang harus penyemangat atau penggeraknya itu dari RT. Nah seperti itu. Terus untuk yang di masjid sudah ada sih kegiatan-kegiatan remaja masjid banyak sekali, yaitu kajian-kajian, terus lomba-lomba antar remaja, ada kok kajian-kajian remaja itu juga sudah bisa, hanya tinggal bagaimana para orang tua yang punya anak-anak Gen Z itu menggerakkan anak-anaknya keluar subuhnya itu loh Mak. Pokoknya subuhnya aja. Itu kalau brain rotnya sudah kacau balau ya subuhnya sudah tergeletak dia tak berdaya di tempat tidur. Itu tapi katanya dokter bersih-bersih itu tidak termasuk olahraga. Jadi beda. Jadi jalan sehat kan Mak, ada jalan sehat. Terus apalagi untuk kadang kita kan sudah kasih alibi. Saya kan udah bersih-bersih rumah, beda pasti ya. Jadi bersih-bersih itu aktivitas yang memang mungkin bisa menjadi menyenangkan, tetapi olahraga sama bersih-bersih itu beda. Dan yang lebih bagus lagi untuk mengenyahkan untuk mengusir brain rot itu dari lingkungan kita, dari anak-anak kita atau dari diri kita sendiri. Kita juga bisa kena brain rot. Oh iya, nggak cuma Gen Z aja. Generasi X, Y, Z itu bisa juga. Itu sudah boomers juga bisa kena. Itu pun salah satu yang bisa kita amalkan itu yaitu menghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Hafalan Quran itu dunia akhirat dapat semuanya Mak. Jadi kita bisa lebih fokus karena kita sedang menghafal, kita bisa lebih sabar ya kan, kita bisa lebih teliti karena memang dalam hafalan kan kita butuh ketelitian itu ya Mak ya. Dan juga punya ketenangan batin, ketenangan pikiran. Dan yang lebih bagus lagi bahwa nanti kelak di akhirat kita bisa menghadiahkan mahkota kepada orang tua kita. Dan juga kita mempunyai level surga sesuai dengan level hafalan kita. Insya Allah seperti itu. Amin. Tapi kan selain itu juga istilahnya kita tetap butuh ya Umi dan seperti fasilitas-fasilitas yang disediakan di kota gitu untuk kita akhirnya bisa pasti seperti itu, ruang terbuka hijau, pastilah paru-paru kota kan biasanya kalau taman kota itu ya juga berpengaruh ke kesehatan kita, jalan kaki gitu karena banyak juga ya trotoar yang fungsinya untuk pejalan kaki tapi ternyata buat berdagang, dilewati di perumahan Umi jalan kaki 2 jam enak. Nah itu kalau fasilitasnya enak, kalau nggak enak. Kalau saya memang sengaja kalau jalan kaki tidak di area perumahan saya karena bentar jalan sebentar ada mobil. Nggak jadi olahraga nanti, jadi agak jauh aja.
Iya. Oke. Beda, Mak. Rumahku banyak rumah kosong, Mak. Jadi seberang jalan monggo. Belum lagi kalau ada yang ngajak ngobrol, hanya nggak jalan. Makin lama. Ngobrol. Mendingan agak jauh yang kita nggak ada yang kenal, jalan. Mak Mas seperumahan kenal. Orang lama. Senior. Oke, jadi brain rot ini sendiri dampak negatifnya banyak banget ya, Umi. Iya, benar, betul. Nggak hanya bisa terdampak ke anak-anak, anak kecil, tapi juga orang dewasa bisa rawan juga. Ya, karena kita hampir semua kalangan, hampir semua usia megang gadget. Iya, benar. Pastinya lah ya, Mak ya. Apalagi kalau ini ya, kalau orang tua kan kadang suka nggak ngeh dengan teknologi AI, Kak. Oh iya. Wah, ini kayak gini. Padahal itu cuma AI gitu ya. Hati-hati juga. Itu juga bisa jadi hoax ya. Iya, benar. Dan itu latahnya share kemana-mana. Iya, langsung udah di-share kemana-mana. Hati-hati. Bisa bikin ini. Pokoknya kalau udah ada judul detik-detik itu. Hati-hati. Hati-hati. Jadi sekaratul maut. Share gitu. Oke. Nah, terakhir nih Umi Emak, ada nggak sih pesan-pesan untuk Gen Z dan juga Gen Alpha biar kita nih jangan sampai kena brain rot atau kebusukan otak gitu kan bahaya ya, kan kita katanya mau menuju Indonesia emas nih. Jangan sampai gimana nih, apa kabar anak muda? Jangan sampai otak kita keburu busuk duluan. Nauzubillah min dzalik. Kamu yang ditunggu ya. Pesannya apa nih, Umi? Ya, bismillah para Gen Z dan Alpha. Pesan Umi, karena engkau adalah generasi emas yang kami tunggu nantinya untuk kebangkitan Islam, janganlah engkau dekati brain rot ya. Jangan dekati brain rot. Karena betul-betul dia akan merugikanmu, dan seorang generasi emas dia akan pastinya mempunyai fisik yang kuat, pastinya mempunyai ruh jiwa yang kuat, yang mana dari brain rot ini atau dari sumber-sumber brain rot ini tidak akan menjadikan engkau sebagai generasi emas. Pilihlah kehidupan, amalan yang menjadikan kamu sebagai seorang generasi emas. Apakah itu? Satu, engkau harus bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Salah satunya apa? Sunnah Nabi yang paling harus disiapkan: berenang, berkuda, memanah. Jadi itu dalam satu bentuk olahraga. Engkau harus menyenangi olahraga. Dan olahraga yang bagus adalah 3 olahraga tersebut. Dan untuk mencapai olahraga yang maksimal, engkau harus mempunyai fisik yang kuat. Fisik yang kuat itu berasal dari jiwa yang kuat, ruh isi dengan ilmu, jiwamu akan kuat, dan isi fisikmu dengan makanan yang sehat, karena 2 topangan jiwa dan fisik itu ada dari ilmu dan makanan yang sehat. Insya Allah seperti itu. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Ya, kalau dari emak, generasi muda sekarang ini beruntung ya, bersyukur karena begitu banyak melimpah ruah informasi yang tinggal pilih aja mau yang negatif atau yang positif. Tapi kabar bahagianya, kabar menggembirakannya itu adalah peristiwa di Palestina. Jadi anak-anak muda sekarang benar-benar melihat role model yang nyata. Bagaimana orang-orang muda ini begitu tangguh, begitu teguh di tengah kondisi yang sangat sulit, mereka masih bisa memekikkan takbir, masih bisa alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu benar-benar menjadi role model yang nyata ada di depan mata. Bahkan salah satunya yang mungkin anak-anak muda juga banyak suka itu salah satu jurnalis Palestina, Motas Azaiza, itu masih berusia 26 tahun. Ketika terjadi kemarin Tufanul Aqsa itu dia masih 25 tahun dan dia menjadi saksi dan mengabarkan kepada dunia bagaimana kekejaman Israel itu. Dan banyak juga jurnalis muda di sosial media. Kemudian
Banyak ya? Iya banyak. Ada lagi yang masih kecil-kecil yang juga. Seusia dan itu tidak sampai ke Indonesia kalau engkau hanya mager scrolling. Iya, artinya jangan lupa juru bicara pejuang di Palestina itu menyebut negara kita loh, menyebutkan Jakarta gitu ya. Jadi dia berterima kasih atas perjuangan mulai dari umat Muslim di seluruh penjuru dunia, mulai dari Maroko ya sampai ke Jakarta, dia sebutkan Jakarta jelas. Jakarta itu di negara kita loh orang-orang muda. Artinya yuk yang contoh yang begitu nyata ada di depan mata meskipun melalui sosial media itu mudah-mudahan bisa menjadi teladan buat anak-anak muda di Indonesia. Amin. Pilih konten yang manfaat. Betul, ya, dan aktivitas yang bermanfaat. Ya, dan yang pasti gadget itu gunakan ketika engkau membutuhkan, bukan ketika engkau sedang butuh hiburan. Ya. Jangan sampai dikendalikan. Oke, nasihatnya itu begini, karena yang 3 itu juga menasihati diri sendiri. Gini ya, satu menunjuk ke anak-anak, yang lainnya menunjuk ke diri sendiri. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua juga lupa gitu. Kita sama-sama belajar lah, Umi. Di sini yang galau lihat drakor siapa? Terus terang aku udah lihat, udah tobat. Udah tahu, berarti pernah ya, Pak. Berarti pernah. Udah tobat. Allahumma sholli ala Muhammad, lucunya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari brain rot, anak-anak keturunan semuanya menjadi generasi emas yang tangguh, dan kita bisa bersama-sama membebaskan Al-Aqsa. Amin. Free Palestine. Allahu Akbar. Terima kasih Umi dan Oma. Ya, sama-sama kamu Tia. Sehat selalu. Insyaallah, amin. Nah, terima kasih juga Mitra Muslim sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan podcast Umi dan Emak Ngobrol Yuk Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.